Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 26 Ad-Darsus Sadis wal Ashrun dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha Jilid 2. Lalu apa saja yang akan dibahas di bab 26 ini? Setidaknya di sana ada 6 pembahasan. Yang pertama, al-fi'lul mu'talul fa' atau yang biasa disebut dengan fi'lun mithal. Yang kedua, at-tasghir atau ismun musaghar. Yang ketiga, ismut tafdil minal fi'lil mudha'af. Yang keempat, isyarah ha huwa dha. Lalu yang kelima, al-fi'lu yajibu, bagaimana penerapannya dalam susunan kalimat. Dan yang keenam, masdar dari fi'il dhahaba. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 poin saja supaya tidak terlalu panjang. Untuk pembahasan sisanya, semoga di kesempatan selanjutnya Allah memberikan kemudahan. Langsung saja, pembahasan yang pertama, al-fi'lul mu'talul fa'. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lul mu'talul fa'? Al-fi'lul mu'talul fa' huwa alladhi fi awwalihi harful 'illah, yaitu fi'il yang huruf pertamanya merupakan huruf 'illah. Fi'il yang seperti ini yusamma mithalan. Fi'il yang diawali huruf illah seperti ini disebut dengan fi'il mithal. Mungkin ada pertanyaan, huruf illah itu apa saja? Kita ingat kembali yang pernah kita pelajari, huruf illah itu ada 3. Apa saja? Ada al-alif, al-waw, dan al-ya. Baik, sebenarnya fi'lun mithal itu ada 2 macam. Ada mithalun wawiyun dan ada mithalun ya'iyun. Akan tetapi di bab ini kita akan membahas mithal wawi saja. Sanadrusu fi hadzal bab mithalan wawiyan faqat. Sebelum kita memasuki ke contoh-contoh wazn atau pola fi'il mithal, kita ingat terlebih dahulu bahwasanya fi'il thulathi mujarrad atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja itu mempunyai 6 pola atau 6 wazn. Ada fa'ala yaf'ulu seperti nasara yansuru, ada fa'ala yaf'ilu seperti daraba yadribu, ada fa'ala yaf'alu seperti fataha yaftahu, ada fa'ila yaf'alu seperti alima ya'lamu, ada fa'ula yaf'ulu seperti hasuna yahsunu, ada fa'ila yaf'ilu seperti hasiba yahsibu. Dari 6 wazn ini, 6 pola ini, tidak semuanya mempunyai fi'lun mithal. Wazn yang pertama, fa'ala yaf'ulu, itu tidak ada fi'lun mithalnya. Jadi, yang ada fi'lun mithalnya itu hanya 5 wazn, 5 pola saja. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Baik. Kita lihat satu persatu bagaimana penerapannya. Amthilah mithalin wawiyyin ala wazni fa'ala yaf'ilu. Contoh penerapan
fi'il misal wawi pada wazn fa'ala yaf'ilu. Contoh misalnya tawajada yajidu, jid. Kita perhatikan kata ini. Wajada yajidu jid. Kalau kita lihat dari fi'lun madhi berubah ke fi'lun mudhari', di sana ada keanehan. Wajada, di sana ada huruf illah di awalnya, yaitu huruf waw. Tapi ketika kita rubah menjadi fi'lun mudhari', huruf illahnya hilang, terhapus. Jadi yajidu. Seharusnya normalnya kalau polanya fa'ala yaf'ilu, maka wajada yaujidu. Akan tetapi pada pola ini fi'lun mudhari'nya huruf illah itu dihapus. Jadi yajidu, bukan yaujidu lagi. Memang aslinya yaujidu, karena susah untuk diucapkan maka dihapus huruf wawunya jadi yajidu. Wajada yajidu. Demikian juga dengan fi'lul amrnya jid. Bagaimana kok bisa berubah menjadi jid? Kita ingat lagi bagaimana cara membuat fi'lul amr, yaitu dengan cara kita mengambilnya dari fi'lun mudhari'. Dari fi'lun mudhari' lalu kita hapus harful mudhara'ahnya. Ya-nya atau ta-nya kita hapus. Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, kita lihat apakah huruf yang pertama ini berharokat normal, dhammah, fathah atau kasroh, atau tandanya sukun. Kalau harokatnya normal seperti di sini, huruf jimnya harokatnya kasroh, maka tidak perlu ditambah hamzah wasal. Tapi kalau misalnya setelah kita hapus huruf illahnya, misalkan fi'lun tadhhabu, anta tadhhabu, kita hapus harful mudhara'ahnya yaitu huruf ta'nya, maka tersisa huruf dal. Yang pertama adalah huruf dal, itu tandanya sukun. Kalau huruf pertamanya tandanya sukun seperti ini, maka harus ditambah hamzah wasal supaya bisa berbunyi. Jadi idhhab, idhhab. Jadi tambahan hamzah wasal itu sebenarnya fungsinya agar fi'lul amr itu bisa berbunyi. Tapi kalau seperti ini, huruf pertamanya harokatnya normal, maka tidak perlu ditambah hamzah wasal. Makanya ji tetap ji, tidak ada tambahan hamzah wasal. Lalu setelah itu tinggal kita rubah harokat huruf terakhirnya menjadi sukun. Jadi jid. Begitu. Tayyib. Ini contoh dari fi'lun misal yang polanya fa'ala yaf'ilu, wajada yajidu jid. Setelahnya ada beberapa contoh lagi dari fi'il yang polanya fa'ala yaf'ilu. Kita perhatikan di sana ada wa'ada ya'idu 'id. Wa'ada di sana ada harful illah yaitu waw. Ketika kita merubahnya menjadi fi'lun mudhari', jadi ya'idu, wawnya dihapus. Aslinya yau'idu, tapi dihapus wawnya jadi ya'idu. Lalu fi'lul amrnya 'id, kita hapus harful mudhara'ahnya, ya-nya dihapus, lalu huruf terakhirnya dirubah menjadi sukun, jadi 'id. Demikian juga dengan contoh selanjutnya ada wasafa yasifu sif. Bukan yausifu tapi yasifu. Wasafa yasifu sif. Wa'adha ya'idhu 'id. Tayyib. Ini fi'il yang polanya fi'il misal wawi yang polanya fa'ala yaf'ilu. Selanjutnya contoh fi'il misal wawi yang polanya fa'ala yaf'alu. Pola yang kedua ini kaidahnya juga sama persis seperti pola yang sebelumnya. Seperti fa'ala yaf'ilu, wajada yajidu jid, dihapus huruf illahnya ketika menjadi fi'lun mudhari'.
Apa contoh katanya? Di sana ada waqa'a yaqa'u qa. Polanya fa'ala yaf'alu. Waqa'a yaqa'u. Harusnya yauqa'u. Tapi dihapus huruf ilahnya jadi yaqa'u. Fi'lul amrnya qa'. Selanjutnya di sana ada wada'a yada'u da'. Wada'a yada'u. Dihapus huruf ilahnya ketika menjadi fi'lun mudhari'. Yada'u, bukan yauda'u tapi yada'u. Lalu amrnya da'. Selanjutnya ada wahaba yahabu hab. Wahaba yahabu, dihapus harful ilahnya jadi yahabu. Fi'lul amrnya hab. Lalu pola selanjutnya di sana ada wazn fa'ila yaf'ilu. Wazn yang ketiga ini juga sama seperti dua wazn sebelumnya. Huruf illah pada fi'lun mudhari' dihapus. Contoh katanya ada wamiqa yamiqu miqa. Wamiqa ada huruf illahnya, huruf waw. Ketika kita rubah menjadi fi'lun mudhari' maka menjadi yamiqu, bukan yaumiqu tapi yamiqu. Dihapus huruf illahnya. Lalu amrnya miqa. Contoh selanjutnya waritha yarithu rith. Terakhir wathiqa yathiqu thiqa. Ketiga wazn ini, ketiga pola ini pada fi'lun mudhari' dan fi'lul amr huruf ilahnya dihapus. Saya ulangi. Ketiga pola ini fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu fi'lul mithal wawi dalam bentuk mudhari' dan amr huruf ilahnya dihapus. Lalu bagaimana dengan sisa pola fi'il sulasi mujarrad? Ada dua pola lagi. Masih tersisa dua pola lagi. Akan tetapi pola yang selanjutnya ini, dua fi'il sulasi mujarrad ini tidak menerapkan kaidah ini. Kalau tiga pola yang awal kita pelajari ini dan pada fi'il mudhari' dan amr huruf ilahnya dihapus, tapi pada dua pola selanjutnya harful ilahnya tidak dihapus sama sekali. Di sana ada wazn fa'ila yaf'alu. Kita perhatikan contohnya. Wajila yaujalu ijal. Fi'lun madhinya wajila, ada huruf ilahnya. Fi'lun mudhari'nya yaujalu, tetap tidak dihapus sama sekali huruf ilahnya, jadi yaujalu. Demikian juga dengan fi'lul amrnya ijal, huruf ilahnya tetap ada. Hanya saja di sana ada ibdal, ada perubahan dari huruf ilah waw menjadi ya. Kenapa kok berubah menjadi ya? Karena karena wazennya fa'ila yaf'alu if'al. Aslinya normalnya iujal. Ini berat diucapkan. Akhirnya huruf ilah waw itu tadi menyesuaikan dengan bunyi tanda kasroh pada hamzah wasol. Bukan iujal tapi ijal. Menyesuaikan. Demikian juga dengan contoh selanjutnya wahila yauhalu ihal. Semua huruf ilahnya tetap tidak ada yang dihapus. Waji'a yauja'u ija'. Wazn terakhir dari fi'il sulasi mujarrad ada fa'ula yaf'ulu. Nah, fa'ula yaf'ulu ini juga tidak menerapkan kaidah yang pertama tadi. Jadi pada fi'lun mudhari' dan amr huruf illahnya tetap ditulis dan disebutkan. Contoh di sana wajuha yaujuhu ujuh. Pada fi'lun madhi wajuha ada huruf illah.
Pada fi'il mudhari' yaujuhu huruf ilahnya tetap tidak dihapus. Demikian juga pada fi'il amr ujuh tidak dihapus dan tidak berubah sama sekali karena hamzah wasolnya dibaca dhammah tidak bertentangan dengan bunyi waw sukun. Ini kan polanya uf'ul. Jadi ujuh. Di sana tidak ada perubahan. Contoh terakhir di situ ada wasuma yausumu usum. Jadi huruf ilahnya utuh. Ini semua wazn dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang hanya terdiri dari 3 huruf. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan fi'il-fi'il yang lebih dari 3 huruf? Ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Maka kita jelaskan, fi'il yang jumlah hurufnya lebih dari 3 huruf, jika fi'il itu merupakan fi'il mithal, maka huruf ilahnya juga sama sekali tidak dihapus. Sama sekali tidak dihapus huruf ilahnya. Jadi yang dihapus huruf ilahnya itu hanya 3 pola yang di awal tadi. Ini beberapa contoh fi'il yang lebih dari 3 huruf. Contoh pertama di situ ada wakkala, yuwakkilu, wakil. Kalau kita perhatikan fi'il ini terdiri dari 4 huruf. Waw, kaf, lam. 4 huruf. Makanya huruf ilahnya sama sekali tidak dihilangkan. Wakkala, ada huruf ilah di awal. Yuwakkilu, huruf ilahnya tetap. Dan fi'il amrnya wakil. Contoh selanjutnya, wa'ada, yuwa'idu, wa'id. Di sini juga 4 huruf. Waw, alif, ain, dal. Ini juga huruf ilahnya sama sekali tidak dihapus. Wa'ada, yuwa'idu, wa'id. Contoh selanjutnya, aw'ada, yuwa'idu, aw'id. 4 huruf juga. Huruf ilahnya juga tidak dihilangkan sama sekali. Aw'ada, yuwa'idu, aw'id. Contoh yang keempat, di sana ada ittasala, yattasilu, ittasil. Ini polanya, waznnya ada ifta'ala. Jadi sebenarnya di sana iwtasala. Iwtasala. Karena di sana huruf waw ini berat untuk diucapkan, jadi melebur ke huruf ta. Jadi tak bertasydid. Ittasala. Ittasala. Jadi ini sebenarnya adalah fi'lun misal wawi. Ittasala. Terdiri dari 5 huruf. Hamzah wasal, waw, ta, shad, dan lam. Ketika berubah menjadi fi'lun mudhari', maka huruf ilahnya tetap jadi yattasilu. Mana huruf ilahnya? Itu buktinya taknya tetap bertasydid. Maka berarti di sana tetap ada huruf ilahnya. Yattasilu. Demikian juga fi'lul amrnya ittasil. Aslinya iutasil jadi ittasil. Baik. Contoh terakhir di sana ada fi'lun sudasi terdiri dari 6 huruf, ada hamzah wasal, ada sin, ada ta, waw, fa, dan qaf. Ini 3 huruf pertama adalah huruf tambahan, huruf aslinya 3 terakhir. Fi'il yang terdiri dari 6 huruf seperti ini huruf ilah yang di awalnya juga tidak berubah sama sekali, tidak ada yang dihapus. Istawthaqa, jadi yastawthiqu, wawnya tetap ada. Demikian juga dengan fi'il amrnya istawthiq. Baik, ini tentang fi'il mithal wawi atau mu'talul fa wawi. Semoga bisa difahami. Nanti kalau misalkan belum paham, silahkan ditanyakan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah tentang at-tasghir. Apa yang dimaksud dengan tasghir? At-tasghir adalah ja'alu syai'i saghiran. Menyebutkan bahwasanya sesuatu itu kecil. Jadi menunjukkan bahwasanya sesuatu itu kecil. Misalkan ada kitabun, bagaimana kalau kitab ini kecil? Ada misalkan sungai, nahrun,
Nahrun itu besar. Bagaimana kalau sungainya kecil? Apa ungkapan kita? Baik. Ini cara kita membuat ismun musaghar atau at-tasghir, menunjukkan bahwasanya ism itu kecil. Kalau ismnya ini terdiri dari 3 huruf atau ismun sulasi, maka polanya adalah fu'ailun. Ingat, polanya fu'ailun. Untuk menunjukkan sesuatu lebih kecil, itu polanya fu'ailun. Contoh, waladun saghirun. Kalau kita ingin mengungkapkan bahwasanya walad itu saghir, waladun, maka polanya fu'ailun. Lihat, wulaidun. Kata wulaidun itu polanya fu'ailun. Persis fu'ailun, wulaidun. Contoh selanjutnya, kalau kita ingin mengungkapkan bahwasanya jabalun itu saghir, jabalun saghir, dan kita ingin menggunakan ism musaghar, maka polanya fu'ailun jabalun jadi jubailun. Kita perhatikan kata jubailun, itu polanya fu'ailun. Fu'ailun. Taib. Dan terakhir, perlu diingat bahasanya at-tasghir itu adalah khasun bil asma. Itu hanya khusus bisa diterapkan pada ism saja. Tidak bisa diterapkan pada yang lain seperti fi'il dan harf. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalkan dhahaba, pergi sedikit, misalkan dhahaba jadi dhuhaib, tidak boleh seperti itu. Jadi at-tasghir hanya bisa diterapkan pada ism saja. Taib, ini saja yang bisa disampaikan pada kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, semoga Allah memberikan kemudahan pada sesi selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.